Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak berkurang suatu apapun. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ke-14 ya. Wah, bener-bener nggak kerasa banget ya teman-teman, minggu ini kita udah ada di pertemuan ke-14, minggu depan kita sudah pertemuan ke-15. Itu berarti proses perkuliahan bahasa Inggris kita sudah akan selesai teman-teman di pertemuan ke-15 karena pertemuan ke-16-nya itu teman-teman saatnya untuk ujian akhir semester atau final test. Nah, kalau di minggu sebelumnya, di minggu ke-13 itu kita materinya adalah tentang grammar, di minggu ke-14 ini apa sih Miss kira-kira gitu ya? Apa nih Miss gitu materinya gitu ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya. Oke, in this 14 meeting we wanna discuss about translation. Siapa teman-teman yang udah pernah mendengar atau bahkan bisa jadi teman-teman sudah pernah melakukan hal ini? Translation. Ayo, translation menerjemahkan, mengartikan. Ya, kalau dengar mengartikan, menerjemahkan, pastinya teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan hal-hal yang seperti ini, mengartikan dan menerjemahkan. Mungkin yang paling teman-teman suka lakuin itu apa biasanya denger lagu yang punya bahasa Inggris, yang lagu yang berbahasa Inggris, terus kan pasti kepo tuh, apa ya ini bahasa Indonesianya, atau ketika teman-teman watching a movie gitu ya, nonton sebuah film gitu kan pasti bertanya-tanya, aduh apa ya ini ya, penasaran gitu ya, atau misalnya beberapa idioms, beberapa ungkapan yang ada loh kok di sana ada ungkapan ini ya, kok di sini nggak ada. Mungkin, itu pun sebenarnya, salah satu bagian mungkin masih kekepoan kecil ya, tapi kan ketika kita ingin tahu artinya, ketika teman-teman mau tahu gitu ya, "Aku mau tahu deh lagu ini nih sebenarnya artinya apa," gitu. "Kok lagu ini kayaknya bagus ya, saya mau tahu nih," gitu. Wah ternyata artinya nah itu pun sebenarnya teman-teman itu adalah, bagian terkecil dari kegiatan si translation itu sendiri. Jadi, translation itu ya memang, menerjemahkan gitu ya, mengartikan, tapi teman-teman tidak usah berpikir hal yang besar, hal-hal yang kecil yang misalnya teman-teman lakukan gitu ya, mengartikan sebuah lagu, mengartikan sebuah, lirik lagu, satu kalimat saja itu pun teman-teman itu pun sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk, salah satu contoh dari translation yang sudah teman-teman lakukan gitu. Karena kan kalau misalnya kita dengerin lagu, ih kok lagunya asik ya, apa ya ini kalau di bahasa Indonesia ceritanya apa ya? Atau kita lihat film gitu ya, apa, oh, film ini gitu ya, kita pun mungkin gitu ya, teman-teman ketika nonton film, dibantu dengan teks itu ya, dan itu pun sebenarnya salah satu aktivitas menikmati proses, kita menikmati proses hasil dari si translation itu yang sudah diterjemahkan sama si penerjemahnya ya. Jadi, sebenarnya kehidupan translation itu sangat-sangat dekat teman-teman dengan kita. Nah, kemudian dari beberapa pengertian sebenarnya apa sih gitu ya, translation itu sebenarnya apa Miss gitu ya, secara misalnya dari materi gitu ya, secara materi itu apa? Oke, translation adalah changing ya, bisa jadi changing a text, bahasa sumber or TSU to, teks bahasa sasaran atau TSA. Jadi kalau di dalam translation itu akan ada, apa ya, singkatan atau biasanya dikenal dengan TSU. TSU itu adalah teks bahasa sumber dan TSA. TSA itu adalah teks bahasa sasaran. Jadi di dalam translation, di dalam menerjemahkan itu ada perpindahan teman-teman. Ada perpindahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, bahasa sumber dan bahasa sasarannya ini bisa jadi dua hal yang berbeda. Kalau kita biasanya karena kita adalah orang Indonesia, biasanya ya yang masih banyak kita kenal itu adalah translate into English language gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau translate dari teks ya, mengartikan dari teks yang berbahasa Inggris ke teks yang berbahasa Indonesia, teman-teman. Maka yang disebut sebagai TSU
Ya, yang disebut sebagai bahasa sumbernya itu adalah bahasa Inggrisnya, teman-teman. Nah, yang disebut sebagai bahasa sasarannya atau TSA-nya itu berarti adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mengartikan gitu ya, kita punya teks, kita mau mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka berlaku kebalikannya. Sumbernya itu adalah bahasa Indonesia dan sasarannya itu adalah bahasa Inggris gitu ya. Kita dalam satu pertemuan ini kita fokusnya hanya di dua bahasa, antara bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau juga sebaliknya. Karena ini pun kan merupakan proses pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kita fokusnya pada dua itu. Bahkan lebih banyak saya fokusnya itu ke dari yang bahasa Inggris ke dalam ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman itu ya. Jadi translation atau penerjemahan gitu ya, itu adalah suatu bentuk perpindahan ya, suatu bentuk perpindahan, bisa dibilang suatu bentuk transfer dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, teman-teman, tapi sebenarnya itu bukan semata-mata sebuah perpindahan, but it can talk about the communication. Nah, tapi itu juga gitu ya, si translation itu juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk communication, teman-teman. Jadi translation itu sebenarnya bagian dari bentuk communication juga ya. Oke. Oke, nah teman-teman di dalam translation proses ya, jadi translation itu teman-teman ada prosesnya ya, ada analysis, ada pengalihan, dan ada penyerasian. Jadi dari mulai analisis dulu nih teman-teman, dari analisis, pengalihan, dan juga penyerasian. Analisis itu, di tahap analisis itu kita menganalisis dulu, menganalisis mana bahasa sumber, mana bahasa sasaran gitu ya. Kita tentukan dulu mana bahasa sumbernya. Oke, kalau sumber Indonesia berarti kita mau ke Inggris atau sebaliknya. Nah, pengalihan. Pengalihan inilah pada waktunya nih teman-teman, kita punya teks apa? Misalnya kita punya teks Budi makan nasi gitu ya. Nama baru nih kita mengalihkan, itu adalah proses pengalihannya. Budi makan nasi, Budi eat rice gitu ya. Budi eat rice. Nah, terus kemudian penyerasian. Penyerasian ini tahapan kita untuk mencocokkan dulu nih, dicocokin nih udah sesuai belum, udah sesuai. Nah, pencocokan ini akan berhubungan dengan misalnya budaya, konteksnya. Kemudian bisa juga kalau kita apa coba, kalau bahasa Inggris disesuaikan grammarnya gitu ya. Kita pastikan nih, kita tarik lagi grammar yang kemarin tuh, bisa jadi teman-teman. Kita tarik juga sih grammarnya itu. Misalnya tadi Budi makan nasi, ditambahin nih Budi makan nasi, misalnya Budi eat rice. Itu kan secara gramatikal ini grammarnya apa ya? Oh iya, setelah di penyerasian maka misalnya Budi eat rice. It's rice. Jadi it's-nya ada tambahan S-nya karena kan kita pakainya simple present tense gitu kan ya teman-teman ya. Jadi prosesnya itu memang bertahap, tidak bisa langsung jelek, nggak bisa, tapi kita analyze dulu, kita kemudian change atau pengalihannya itu, dan kemudian setelah kita change baru kita diserasiin udah cocok belum nih, udah enak belum nih, udah bagus belum nih si kalimat ini gitu teman-teman ya, misalnya itu ya. Jadi bertahap dari analyze, kemudian translate gitu ya, kemudian dicocokkan atau analysis, pengalihan, sorry, analisis, pengalihan, dan penyerasian. Jadi analisis ada di tahap kita mencocokkan dulu dia sumbernya mana, kemudian dia bahasa sasarannya mana, kemudian kita mengartikan, dan kemudian nanti ada penyerasian ya. Oke, teman-teman, ini sebenarnya masih ada lagi ya, masih banyak gitu ya. Nah, kita ada translation method. Nah, translation method ini kita akan next ke video selanjutnya ya, teman-teman. Oke, sampai sini dulu dan kita akan lanjut ke translation method dan yang lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.